Kita lanjutkan lagi bahasan berikutnya. Kami sampaikan beberapa hukum antiderivatif. Yang pertama adalah integral dari 0 dx, integral dari 0 itu adalah suatu konstanta. Ingat bahwa kalau kita mendiferensialkan suatu konstanta, maka sama dengan 0 ya. D dari C sama dengan 0. Oke kan? Anda sudah paham. Ini antiderivatif berarti. Yang kedua, integral dari 1 dx itu sama dengan x plus c. Kita ingat bahwa turunan dari x adalah 1. Ya, berarti dx sama dengan 1. Cocok berarti. Yang ketiga, integral dari suatu konstanta dx sama dengan ax plus c. Ingat, turunan dari d ax sama dengan a. Ya, seperti itu. Hukum yang keempat, integral dari x pangkat n dx itu sama dengan x pangkat n plus 1 dibagi dengan n plus 1. Oh, ini misalnya enggak ya, ini tidak ada x-nya ya. Ini tidak ada. Oke, jadi gini ya. Sama dengan x n plus 1 dibagi dengan n plus 1 plus c. Dengan n tidak boleh sama dengan 1. Ingat kalau Anda punya integral seper x dx, tentu tidak bisa. Ini bagaimana kalau kita kan, apakah x pangkat 0 1 gitu? Tidak kan? Nah, coba nanti dicek kalau integral seper x dx bagaimana ya. Nah, kalau ini maka kita bisa langsung, jadi n plus 1 nya kita letakkan di bawah, kemudian ini di ataskan seperti itu ya. Nanti kita akan coba cermati lagi bagaimana caranya. Kalau misalnya integral x pangkat 5 dx, ya berarti 5 nya kita turunkan ke bawah, tambah 1, 5 plus 1 x pangkat 5 plus 1 plus c, berarti sama dengan 1/6 x pangkat 6 plus c, misalnya seperti itu misalnya. Dan seterusnya, gampang sekali. Ini yang paling penting adalah bahwa c x ini sama dengan x-nya ya, harus sama. Kalau berbeda nggak bisa kita integrasikan. Integrannya, fungsinya harus sama dengan yang untuk mengintegralkan. Itu yang keempat. Yang kelima, jika kita mengintegralkan suatu a-nya konstanta ya, a itu konstanta, maka kalau kita mengintegralkan ini ya, ini a-nya konstanta f fungsi x dx, maka a-nya bisa keluarkan, berarti sama dengan a fx dx, seperti itu ya, seperti ini kan. Jadi kita tinggal mengintegralkan yang di fx-nya saja terhadap x tentunya. Berikutnya yang keenam, kalau kita ada integrasi yang merupakan penjumlahan dari fungsi yang sama-sama fungsi dari x ya. Ini fungsi dari x, ini juga fungsi dari x. Integrasinya juga terhadap x. Maka kita bisa memisahkannya dengan menggunakan integral fx dx ditambah dengan integral gx dx. Hal yang sama kita akan lakukan untuk pengurangan. Jadi kalau pengurangan juga sama, integral dari fx min gx dx itu sama dengan integral fx dx min integral gx dx ya. Berbeda di jumlahan ini saja. Gampang bukan? Ya, masih gampang ini menurut saya. Oke. Hukum yang ke-8. Hukum yang ke-8 itu menyatakan bahwa kalau kita punya, ini rumus cepat ya mungkin ya.
Kalau kita punya format integral, ya, format integral dengan gx pangkat n dikalikan dengan turunan dari gx ini, dx, maka integrasinya adalah, hasilnya adalah 1 dibagi dengan n plus 1 dikalikan dengan fungsi gx-nya pangkat n plus 1, ya, ditambah dengan c untuk n-nya kurang dari 1, seperti itu. Nah, ini nanti dapat Anda coba, ya, dapat Anda coba rumus ini. Karena kalau n-nya tidak sama dengan min 1, maka ini menjadi nanti per 0, kan nggak bisa. Fungsinya adalah logaritmik nantinya. Oke, jadi kalau gx, integral dari gx pangkat n dikalikan dengan turunan pertama dari fungsi g ini terhadap x, maka sama dengan 1 per n plus 1 dikalikan dengan gx pangkat n plus 1 ditambah dengan c. Dan hukum yang ke-9 yang merupakan metode substitusi, kita akan melihat bahwa jika integral dari suatu fungsi di mana fungsinya, variabelnya adalah suatu fungsi yang lain, ya, kemudian dikalikan dengan g turunan pertama dari fungsi itu, variabel yang sebagai fungsi yang sebagai variabel itu dx, maka ini sama dengan integral dari fu du, ya, dengan gx sama dengan u. Ingat ya, kalau gx sama dengan u, maka bagaimana caranya? Ya, berarti kalau gx sama dengan u, maka g du sama dengan g aksen x, yang gitu, dx. Karena ya ini kan, nah kalau begitu kan ini berarti kan fu, integral ya, fu ini sendiri adalah apa? Du, kan gitu, sama kan, berarti fu du, berarti ini fungsi ini dapat kita tuliskan sebagai integral fu du, dengan du adalah g aksen x dx, seperti itu, yang pernah kita pelajari di diferensial total. Oke, paham ya? Oke, ini menarik dan sangat mudah kalau kita mau untuk belajarnya. Ini adalah salah satu contoh-contoh yang mungkin bisa kita coba kerjakan, ya, di dalam memahami konsep integral tak tentu ini. Oke, yang pertama adalah integral dari 3x pangkat 7 dx. Ya, bagaimana caranya? Karena ini ada 3 suatu konstanta dapat terkeluarkan, ya. Kalau konsepnya biar Anda mudeng, kita keluarkan dulu x pangkat 7 dx. Nanti kalau Anda sudah terbiasa nggak perlu kita keluarkan. Integral ini sendiri apa? Berarti sama dengan 3, karena ini pangkat 7, maka bagaimana? 1/8 x pangkat 8 plus c. Ya, berarti sama dengan berapa? Sama dengan 3/8 x pangkat 8 plus c. Ya, mudah bukan? Mudah sekali. Oke, yang sekarang yang ini. Yang kedua, ini kan x pangkat 5 di bawah, ya, 1 per x pangkat 5. Kalau kita naikkan ke atas menjadi berapa? Ya, jadi integral x pangkat min 5 dx, gitu kan. Nah, berarti kalau begitu caranya bagaimana? Sama dengan 1 per min 5 plus 1 x pangkat min 5 plus 1 ditambah dengan c. Ini sama dengan apa? Sama dengan ini min 1/4, gitu ya. Ya, min 1/4 x pangkat min 4 plus c, atau sama dengan min 1/4
X pangkat 4 plus C. Oke. Mudah ya? Mudah sekali. Oke. Sekarang yang ini juga sama. Konsepnya bagaimana ya? Konsepnya kita buat dalam bentuk pangkat ya. Sama dengan integral ini Z. Kalau Z akar 3 itu maksudnya apa? Maksudnya adalah iya, ini pangkat 1/3 dz. Ingat ya, kalau ini Z, ini dz, ini X, ini dx gitu ya. Maka sama dengan kita coba ya, sama dengan 1 bagi 1/3 plus 1 Z apa? 1/3 plus 1 plus C. Ini sama dengan apa? Ini berapa? 1/3 tambah 3/3 berapa? 4/3. Berarti 3/4 ini ya. Paham ya? Z ininya 1/3 tambah 1 tadi berapa? Ya 4/3 plus C. Oke. Bagus. Nah, berikutnya ini gimana nih? Gimana nih berikutnya nih? Ini kalau kita punya 1 per akar 3 ya, y kuadrat pangkat 3 ini kan dapat kita tuliskan menjadi gimana? Integral y pangkat 2/3 dy. Nah, sama kan? Sama saja. Berarti ini, tapi ini negatif kan, dari bawah kan, dari bawah. Berarti sama dengan ini 1 dibagi min 2/3 plus 1 y pangkat min 2/3 plus 1 plus C. Maka sama dengan min 2/3 plus 3/3 sama dengan berapa? Ya, 1/3. 1 bagi 1/3 berapa? 1 bagi 2 berapa? Ya, jadi sama dengan 3y pangkat 1/3 plus C. Gitu ya. Oke. Kalau yang ini, yang berikutnya. Nah, kalau ini gampang kan? Ini kan integral dari fx plus gx plus hx gitu kan, dx gitu kan. Berarti bisa kita integralkan masing-masing kan. Itu sama dengan ini apa integralnya ini? Berarti 2/3 x pangkat 3 kan. Oke. Min 4/2 x kuadrat plus 9 apa? 9x plus C gitu ya. Sama dengan 2/3 x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 9x plus C. Gampang. Kalau ini gampang. Oke. Berikutnya sekarang. Ya, berikutnya. Yang ini. Ini bagaimana kalau Anda mau mengerjakan ini? 1 min x akar x dx. Ya, caranya berarti bagaimana? Jadi sama dengan, kalau kita lihat ini sama dengan berarti kan integral dari 1 min x dikalikan dengan x pangkat setengah dx, ya kan? Berarti sama dengan gimana? Integral ini, integral x pangkat setengah min x pangkat 1 dikalikan dengan x pangkat setengah berapa? X 3/2 dx. Nah, silakan diintegralkan. Gampang, masih gampang. Berarti sama dengan min, ini berarti 1 bagi setengah. 1 bagi setengah berapa?
3/2, ya kan? X pangkat 3/2 min berapa nih? 3/2 tambah 1 berarti 1/5/2 X pangkat 5/2 plus C, ya kan? Nah, berarti ini bisa naik sama dengan 2/3 X pangkat 3/2 ditambah dengan 2/5 X pangkat 5/2 plus C. Gampang, kalau itu gampang. Oke. Wow, yang berikutnya ini sulit nih. Nah, Anda ya mungkin sulit tapi nggak sulit-sulit amat dah, ya toh? Oke. Sekarang kita akan coba lihat ini. Ini bisa dengan berbagai macam cara sebenarnya. Coba ya. Kalau ini kita misalnya mau kita uraikan dulu, boleh nggak? Boleh. Nah, caranya bagaimana? Berarti ini sama dengan integral dari 4z kuadrat. Berarti berapa? 16z kuadrat plus 2 kali 4z kali 5. Berarti berapa? 2 kali 4z berarti 8z kali 5. Berarti berapa? 40z. Nah, kemudian 5 kuadrat plus 25. Oh, berarti bisa ya kita turunkan, berarti kita integralkan ya, bisa. Sama dengan 16/3 z pangkat 3 ditambah dengan 20z kuadrat. Ini layarnya plus 25 X apa ini Z ya, 25Z plus C. Seperti itu. Mudah bukan? Ya, mudah sekali, mudah sekali. Loh, kita kan bisa menggunakan tadi hukum ke-8. Ya. Kan kalau kita punya tadi kalau kita punya tadi ya Gx pangkat N dengan dikalikan dengan turunan dari G aksen X dx, kan kita bisa membagi gini, 1/N pangkat 1, 1/N+1 dikalikan dengan Gx nya pangkat N plus 1 ditambah dengan C. Kan kita bisa menggunakan seperti itu. Nah, coba kalau kita menggunakannya bagaimana nih? Ini kan sama dengan gini kan? Sama dengan, ya kita di atas saja ya mungkin ya. Sama dengan, berarti apa? Integral 4z plus 5 kuadrat turunan dari 4z apa? 4 dz. Agar ini sama dengan yang tadi kan berarti dibagi 4 gini kan? Boleh nggak? Boleh kan? Nah, berarti kan sama dengan 1/4 integral dari 4z plus 5 gini kuadrat kali 4 dz. Tapi sama dengan apa berarti? 1/4 G nya kita turunkan 4z plus 5 2 nya kita tambah 1, 2 plus 1 dibagi dengan ininya 2 plus 1 plus C. Itu kan? Berapa berarti? Sama dengan 1/12, ini 3 kali 4 kan? 1/12 dikalikan dengan 4z plus 5 pangkat 3. Hasilnya sama nanti kalau Anda buktikan masih akan sama. Ya, akan sama. Jadi 4z pangkat 3 itu berarti 4 kali 4 kali 4 berapa? 64 bagi 12 berapa? Nah, nanti sama dengan 16/3z pangkat 3. Gitu ya. Nah, nanti Anda bisa buktikan bahwa ini sama dengan ini. Ya, ini sama dengan 1/12 4z plus 5 pangkat 3. Nanti sama dengan itu. Oke. Yang berikutnya yang ini. Ini hukum ke-8. Jelas kali ini ya. S pangkat 3. Ini yang di sini. Ini turunannya apa? 3s kuadrat. Nah, kalau ini gampang. Berarti sama dengan 1, 2 plus 1. S pangkat 3. 2 pangkat 2 plus 1 plus
C. Itu sama dengan sepertiga S pangkat 3 plus 2 pangkat 3 plus C. Saya kira gampang ya. Saya kira gampang untuk ini. Berikutnya yang ini. Yang agak terakhir ya. X pangkat 3 plus 2 pangkat sepertiga X kuadrat. Kalau ini turunannya apa ini? Turunannya apa terhadap X? Sama dengan apa? 3X. Padahal ini ada 3x kuadrat ya, 3x kuadrat. Ini padahal kita punya x kuadrat. Berarti ini sama dengan apa ini? Sama dengan x pangkat 3 plus 2, ini pangkat setengah. Ini kalau kita masukkan misalnya 3x kuadrat dx, agar sama dengan yang di sini harus gimana? Harus dibagi 3 toh. Ya, nah berarti sama dengan sepertiga. Ini tadi kalau ini adalah turunannya, x kuadrat adalah turunannya dari 3x pangkat 3, maka bagaimana caranya? Caranya ya tinggal biasa kan? Berarti x pangkat 3 plus 2 pangkat setengah plus 1 dibagi dengan setengah plus 1 plus C. Berarti sama dengan, berarti ini sepertiga, ini setengah tambah 1, 3 per 2 ya, 2 per 3 ini. Karena naik ya, 1 setengah, 3 per 2, 2 per 3, X pangkat 3 plus 2 pangkat 3 per 2 plus C. Gampang sekali. Oke, saya kira itu ya, lebih gampang. Berikutnya, yang terakhir. Wow, ini. Wah lah kok sudah sulit. Nah, nggak sulit-sulit amat. Kita ingat tadi konsep yang terakhir substitusi ya. Kali ini misalnya apa? Misal U sama dengan akar X atau X pangkat setengah. Maka DU sama dengan apa? Kalau DU sama dengan titik-titik DX. Berarti kan turunan dari X terhadap Y kan berapa berarti ini? Oke, kalau X kuadrat dx kuadrat dx berapa? Kan 2x kan, kurang 1 kan, ini kurang 1, maka sama dengan setengah kalikan x setengah min 1 berapa? Min setengah, ya kan? Berarti du sama dengan setengah akar x dx itu kan. Nah, oke, paham ya? Berarti sama dengan apa ini? dx sama dengan apa? dx sama dengan kalau mau dx berarti sama dengan ya 2 akar x du. Ini sama dengan 2u du. Ini dx ya. Nah, tapi itu kita lihat sini. Berarti sama dengan cos u kemudian dx per ini apa? Akar x itu du kan. Ini sama dengan du atau 2 du. Nah, gitu. Dx per akar itu 2 du. Berarti sama dengan 2u du. Nah, berarti sama integral 2 cos u du sama dengan 2 integral dari cos apa? Kalau turunan dari sin adalah cos. Ya, kalau integral dari cos adalah min sin u plus c. Maka sama dengan 2 min 2 sin akar x plus c, seperti itu. Ya, oke ya. Silakan nanti dipelajari lebih lanjut. Ada beberapa soal yang nanti saya berikan kepada Anda. Nanti silakan dikerjakan dan dikumpulkan melalui Google Classroom kita. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, silakan untuk didiskusikan melalui WA grup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya.